Biasa dong, Om, bisa dong. Maaf. Kakak loh kamu tuh. Tapi nggak jadi tuh dia. Apa? Oh, udah ya? Iya, udah ini besok. Nggak kelihatan kayak itu nih. Bang, yang berdiri jangan di tengah, Bang. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Anissatu, rekan-rekan unit 1 Satreskrim Polres Serang Kota. Yang saya hormati rekan-rekan media semua yang hadir pada kesempatan siang hari ini. Siang ini kembali kami melaksanakan ekspos perkara kaitan dengan CCTV, video CCTV yang beredar luas di media. Kita saksikan bersama di dalam video tersebut terjadi penganiayaan, tepatnya di Pasarau, Kota Serang, pada hari Sabtu kemarin tanggal 20. Alhamdulillah kami dari Satreskrim Polres Serang Kota berhasil mengamankan para pelaku aksi pengeroyokan ataupun penganiayaan yang terjadi di Pasarau, Kota Serang. Adapun korban meninggal dunia atas nama Ahmad Setiadi alias Acil, 26 tahun, pekerjaan pengamen, warga Tanggul, Cimuncang, Kota Serang, meninggal dunia akibat luka daripada bacokan di daerah wajah, tepatnya di samping di bagian pipi ataupun dekat bibir, kemudian luka bacokan di bagian tangan. Korban sempat kritis di ruang ICU dan kemudian meninggal dunia pada hari Minggu kemarin. Kemudian korban kedua atas nama Juliana alias Juli, 23 tahun, pekerjaan pedagang ikan di Pasarau. Korban saat ini masih dalam perawatan insentif di ICU Rumah Sakit Umum Daerah. Adapun lukanya adalah luka bacokan di bagian tangan kanan. Perlu kami jelaskan bahwa peristiwa ini berawal dari permasalahan remeh-temeh, hanya sekedar saling mengolok, yang mana Yani yang merupakan salah satu korban berselisih dengan salah satu tersangka atas nama Jibul. Kemudian pada hari Jumat, tepatnya sekitar pukul 8 malam, saat itu terjadi penganiayaan yang dilakukan Jibul terhadap Yani. Penganiayaan ini yang kemudian berujung pada pengaduan Yani kepada almarhum Acil sebagai korban dan Juli sebagai korban.
pengaduan ini yang kemudian berujung pada undangan ataupun provokasi daripada rombongan salah satu tersangka atas nama Ega, ya. Ega mengundang rombongan korban untuk datang ke terminal Cangkring, ya, mengundang rombongan korban untuk datang ke terminal Cangkring pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021. Kemudian undangan tersebut direspon oleh rombongan korban, ya, yang kemudian almarhum Acil beserta korban Juli, kemudian Yani datang ke terminal Cangkring untuk menyelesaikan masalah. Saat itulah terjadi penganiayaan terhadap korban, ya, korban almarhum Acil dan korban atas nama Juli. Tersangka Afud alias Emput berperan membacok korban almarhum Acil sebanyak 8 kali, kemudian membacok korban Juli sebanyak 1 kali. Kemudian tersangka Nana alias Bawuk berperan memegangi korban almarhum Acil yang sama-sama kita lihat di dalam video CCTV dan membacok sebanyak 4 hingga 5 kali terhadap korban. Kemudian tersangka Jahidi alias Jibul memerintahkan Ega untuk menghubungi dan mengundang rombongan, memprovokasi serta ikut melakukan penganiayaan terhadap Yani pada hari Jumat, ya, sebelum peristiwa yang di CCTV kita lihat. Kemudian tersangka Hamdan alias Bajing berperan ikut serta memukul korban almarhum Acil di bagian muka dan memegangi korban di Pasarau. Kami informasikan bahwa keempat pelaku ini melarikan diri ke Lampung, tepatnya di Kabupaten Pasawaran, Kecamatan Kedondong. Mereka bersembunyi di rumah teman salah satu tersangka atas nama Nana alias Bau, ya. Afud, Nana, kemudian Bajing. Pada saat dilakukan penangkapan, mereka melakukan perlawanan, kemudian berupaya melarikan diri, sehingga kami lakukan tindakan tegas terukur. Kemudian tersangka Hamdan dilakukan penangkapan tanpa perlawanan. Para tersangka ini ditangkap kemarin pada hari Selasa dan langsung kami bawa ke Polres untuk dilakukan proses hukum. Para tersangka kami kenakan pasal 170 ayat 2 ketiga huruf E dengan ancaman penjara 12 tahun. Perlu kami informasikan juga bahwa para tersangka ini merupakan residivis, ya. Residivis curanmor, judi, dan narkoba. Demikian mungkin kronologis kejadian dan kronologis penangkapan yang bisa kami sampaikan. Setelah ini silakan rekan-rekan bisa melakukan pertanyaan dan melakukan interview terhadap tersangka. Dan kami perlihatkan barang bukti yang sudah kami amankan. Udah dari sini aja. Ini alat kejahatan yang digunakan oleh Mahfud alias Emput yang sama-sama kita lihat di CCTV bagaimana tersangka melakukan pembacokan terhadap korban, tepatnya di Pasarau, Kota Serang. Pak, bisa ditunjukkan yang atas nama tersangka Emput yang mana, Pak? Dari Emput yang mana, Emput? Emput yang ini alat yang digunakan, ya. Alat ini dibuang tidak jauh di sekitaran TKP yang berhasil kami temukan. Kemudian yang diperlihatkan juga adalah pakaian-pakaian yang digunakan para tersangka pada saat malam itu berikut pakaian daripada korban.
ada salah satu alat kejahatan berupa golok yang masih dalam pencarian kami, yang digunakan oleh Nana alias Taub. Nana mana Nana? Sampai saat ini masih kami lakukan pencarian karena dibuang ke sungai. Ada pertanyaan lagi? Cukup ya. Para pelaku ini udah direncanakan? Perencanaannya Senjata itu dari mana, Pak? Ya. Apa dipersiapkan senjata? Apakah udah direncanakan atau gimana? khusus senjata yang mereka gunakan ini memang diambil di salah satu pedagang di pasar secara spontanitas. Ya. Mereka datang memang tidak membawa senjata, tapi dalam situasi penganiayaan itu mereka mengambil inisiatif senjata ataupun golok yang berada di salah satu pedagang di Pasar Rauh. Dan izin, kalau tadi bicara kronologi sempat ada provokasi di antara dua kelompok korban dan pelaku. Nah, sebelumnya di terminal itu sempat ada pertarungan antara mereka enggak? Sebelumnya di pasar di terminal Cangkrik memang ini terjadi di dua TKP. Pertama di Cangkrik, ya, sempat terjadi penganiayaan sehingga membuat korban melarikan diri sampai ke Pasar Rauh. Di situ yang kita lihat di CCTV terjadi penganiayaan menggunakan senjata tajam. Memang sebelumnya penganiayaan itu terjadi di terminal Cangkring sesuai undangan daripada salah satu tersangka Ega. Target para tersangka ini almarhum atau salah satu korban yang saat ini masih dirawat intensif itu? Jadi kalau berbicara target, sebenarnya di dalam rombongan korban itu adalah target mereka semua. Undangan ataupun provokasi yang dilayangkan kepada pihak korban itu semata-mata untuk memancing mereka bertemu dengan korban.